berfirmanlah Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami, terkhusus hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita. Saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Kristus. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong, membela dan memelihara kita di dalam limpah kasih anugerahnya, yang sampai pada hari ini Tuhan masih terus memberikan kita waktu, kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh lebih lagi mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami berkat pemeliharaan perlindungan Tuhan, pertolongannya yang sungguh ajaib, yang akan terus menuntun mengarahkan kita sampai kepada tujuan. Tentu dalam perjalanan rohani kita untuk menuju sampai kepada tujuan, saudaraku, kita harus tetap berada di relnya Tuhan. Jangan sampai kita bergeser dari rel yang Tuhan sudah tentukan, supaya kita jangan sampai kehilangan pegangan, tidak sampai kehilangan arah. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi siang hari ini, saya berikan temanya memilih berkat atau kutuk atau netral. Ini dikutip dari kitab Ulangan pasal 27 dari ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-13. Sekali lagi temanya bagi kita adalah memilih berkat atau kutuk atau netral. Iya. Saudara yang terkasih, dari Ulangan pasal 27 ayat 12 sampai 13, di sini kita melihat Tuhan menghadapkan kepada umatnya sebenarnya dua pilihan yang Tuhan beri, yaitu antara berkat dan kutuk. Tetapi seringkali umat Tuhan memilih netral. Ya, kalau istilah politik berkata oposisi. Jadi tidak ada pilihan, tidak ada dukungan. Ya, saudaraku, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, netral. Tetapi saya sampaikan, Tuhan menyuruh kita untuk memilih, bukan untuk netral. Kalau maju, maju dengan sungguh-sungguh. Kalau mundur, mundur sekalian. Amin. Kalau kudus, kudus. Kalau jahat, najis, ya najis. Kan kita Wahyu mencatat demikian, yang kudus bertambah kudus, yang cemar bertambah cemar, yang benar bertambah, yang jahat bertambah. Berarti hanya ada dua pilihan. Ya, jadi tidak ada netral sebenarnya. Orang yang memilih netral itu, saudaraku, toh akan terbuang. Ya, jadi kalau tidak sungguh-sungguh, juga tidak jahat, ya saudaraku, ya ini netral. Ya, aku nggak terlalu sungguh-sungguh, tetapi terlalu jahat juga tidak. Kalau kita Wahyu pasal yang ketiga mencatat seperti ini, engkau tidak panas dan juga tidak dingin, maka engkau masuk surga. Amin. Hah? Tidak panas, tidak dingin berarti suam. Masuk surga? Diapain? Dimuntahkan. Ya, jadi tidak ada netral sebenarnya. Ya saudaraku, Tuhan memberikan dua pilihan. Maka pilihlah antara berkat dan kutuk, hidup atau mati, bukan netral. Iya. Kitab Ulangan pasal 27. Saya minta dibacakan dari ayat yang ke-12 sampai kepada ayat 13 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Ulangan 27 ayat 12 demikian. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu
yakni suku Simeon, Iya. Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Iya, 13. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, Iya. yakni suku Ruben, Gad, Aser, Zebulon, dan serta Naftali. Iya. Jadi Tuhan berfirman kepada bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Iya. Tuhan berkata bahwasanya kalau kamu sudah menyeberangi sungai Yordan, maka ya mereka ini, suku-suku ini harus berdiri ya di Gunung Gerizim. Suku apa saja yang berdiri di Gunung Gerizim? Suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan 6 suku ini harus mengucapkan berkat, membacakan berkat. Mana berkat yang harus mereka sampaikan itu nanti di pasal 28. Pasal 28 itu saudara lihat di situ perikopnya berkat. Maka mereka harus mengucapkan segala berkat ini, katanya dimulai dari ayatnya yang kedua. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, dan seterusnya. 6 suku ini harus mengucapkan, didengar, disaksikan oleh seluruh bangsa itu. Tetapi 6 suku lagi harus berdiri di Gunung Ebal. Suku apa itu? Yaitu suku Ruben, suku Gad, suku Aser, suku Zebulon, suku dan juga suku Naftali. 6 suku ini harus berdiri di atas bukit Ebal atau gunung Ebal, dan mereka harus mengucapkan kutuk. Apa? Kutuk. Ya. Kutuk apa yang akan mereka sampaikan? Perhatikan, itu dimulai dari ayatnya yang ke-15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, dan seterusnya. Ayatnya yang ke-16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Ayatnya yang ke-17, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seterusnya. Jadi 6 suku harus berdiri di atas gunung Gerizim menyampaikan berkat, sedangkan 6 suku harus berdiri di gunung Ebal untuk menyampaikan kutuk. Maka bangsa itu yang mendengar harus memilih. Ya, apakah mereka memilih berkat atau kutuk, memilih hidup atau mati? Ini pilihan. Ya, yang diperhadapkan kepada bangsa itu. Maka saya tadi memberikan temanya, memilih berkat atau kutuk atau netral. Bagian yang pertama yang perlu kita mengerti adalah harus memilih. Harus memilih. Ya, harus memilih. Ya, ini bukan pemilu ya. Ya, ya. Tetapi bagian pertama yang perlu kita mengerti adalah harus memilih. Saudaraku, di dunia ini kita harus memilih. Kalau di surga atau neraka tidak memilih. Tetapi surga atau neraka itu kita menerima hasil pilihan. Jadi kalau orang masuk surga, ya itu hasil pilihannya. Kalau seseorang masuk neraka, itu hasil pilihannya. Ya, tetapi di surga atau di neraka kita tidak memilih lagi. Yang memilih itu kita di bumi ini, kita memilih. Iya. Maka pilihan kita di bumi ini menentukan surga atau neraka. Pilihan kita di bumi ini menentukan hidup atau mati. Pilihan kita di bumi ini menentukan berkat atau kutuk. Kalimat ini sering disampaikan oleh calon-calon pemimpin. Iya, sebelum mereka memimpin. Contohnya para caleg, calon anggota legislatif, atau calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Ya, sering kalimatnya begini. Pilihan Anda menentukan nasib kota ini. Ya, pernah begitu ya? Ya,
Contohnya ya, ketika pemilihan wali kota begitu. Kan persaingan, mungkin 2 atau 3 calonnya. Ya, satu berkata, pilihan Anda menentukan masa depan kota ini. Ya, calon gubernur berkata, pilihan Anda menentukan masa depan provinsi ini. Calon presiden berkata, pilihan Anda menentukan masa depan bangsa atau negeri ini. Pernah dengar begitu? Amen. Nah ya. Jadi pilihan itu menentukan. Pilihan kita juga menentukan surga atau neraka. Dan kadang-kala kalimat itu juga kita kutip. Ya nggak tahu saudara pernah kutip begitu. Pilihanku menentukan masa depanku. Ya, lalu dibuat itu status ya. Ya, status. Pilihanku menentukan masa depanku. Sah-sah saja. Ya, atau mungkin dibuat tulisan, lalu itu dibuat profilnya. Sah-sah saja. Atau saudara mungkin buat spanduknya. Pilihanku menentukan hidupku atau masa depanku. Saudara buat spanduk itu di depan rumah saudara. Sah-sah saja. Tapi saya mau sampaikan, banyak orang yang salah dalam memilih. Banyak orang salah dalam memilih. Ya, saya melihat Samuel pun ketika Tuhan utus untuk memilih salah seorang anak Isai untuk menjadi raja, menggantikan Saul, Samuel pun sempat salah. Karena melihat dengan mata jasmani. Sampai Tuhan berkata begini kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat fisik luarnya, tapi Allah melihat hati. Maka kita tidak bisa dengan begitu mudah menilai orang. Tidak bisa. Ya, walaupun mungkin kita lihat 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun, 5 tahun baik. Ya, nggak ada cacat celahnya. Seperti manusia sempurna. Ya, tetapi kita tidak bisa langsung memberikan penilaian. Yang ini orang baik. Ya, si burju-burju doon. Tidak. Jangan cepat menilai. Ya, karena manusia itu tidak bisa dinilai dari fisik, dari luarnya. Ya, karena manusia, apalagi manusia mudah berubah. Ya, mudah berubah. Ya, jadi Samuel saja yang sudah cukup lama menjadi seorang nabi yang begitu dekat dengan Tuhan, sering mendengar suara Tuhan, pernah hampir salah memilih. Ini nabi. Ketika Abraham berkata begini kepada Lot, Lot cukup lama bersama-sama dengan Abraham. Lot tahu bagaimana hubungan Abraham dengan Allah. Lot tahu bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan. Lot tahu bagaimana Abraham berjalan dengan iman dalam memenuhi rencana panggilan Tuhan. Tetapi ketika Abraham berkata kepada Lot, Lot, sekarang pilihlah. Kalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Lot melayangkan pandangannya ke lembah Yordan sampai ke Sodom, Gomora. Dan dia memilih baginya tempat yang subur menurut pandangan manusia. Lot salah memilih. Ya, Lot salah memilih. Mungkin kita berkata, kan Abraham yang tawarkan. Abraham yang berkata, Lot, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Lot cukup lama bersama-sama dengan Abraham. Mungkin kita berkata, ini kan tawaran daripada Abraham. Benar.
Tapi saya mau sampaikan, Naomi juga pernah menawarkan kepada Ruth, Ruth, pulanglah ke negerimu, pulanglah ke rumah bapamu, karena kedua anakku sudah mati, suamiku juga sudah mati. Andai aku menikah dan punya anak pun, engkau tidak bisa lagi menunggunya, sangat terlalu lama dan terlalu tua. Tapi saya kagum dengan jawaban Ruth. Ruth berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Beda dengan Lot. Lot memilih baginya lembah Yordan sampai ke Sodom. Dan itulah awal kehancuran. Banyak orang salah memilih. Ishak ketika di negerinya terjadi kelaparan, maka ia berencana mandah ya. Hah? Kalau pergi ke daerah lain, iya mandah ya. Hah? Apa namanya itu? Mandah ya. Ya, pergi ke daerah lain ya untuk berusaha mengubah nasib. Kan kira-kira begitu. Ya, dalam Kejadian 26 itu. Ya. Jadi di ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga terjadi kelaparan, dan itu bukan kelaparan yang pertama kali di zaman itu, di zaman Ishak itu, mulai dari zaman Abraham tidak. Itu sudah berulang-ulang. Ya, oleh sebab itu maka Ishak berencana pergi ke Mesir, tetapi Tuhan berkata, Ishak jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggallah di tempat ini, di negeri ini. Jadi Ishak diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, hendak ke Mesir mengadu nasib. Mandah ke Mesir mengadu nasib, mengubah nasib. Atau tetap tinggal di tempatnya, marhasid-hasid. Tahu marhasid-hasid? Iya, menderita, bergumul. Iya, kadang tohobe namar Batam. Wah, enggak betul lagi yang berbatam ini. Ya, cobalah ke daerah lain mengadu nasib. Sudah sangat berat pergumulan, persaingan. Ya, antara pergi mengubah nasib, mencoba mengubah nasib dengan tetap tinggal di tempat itu, di negeri itu, menderita, menabur, berjuang. Tetapi itu kehendak Tuhan. Ya. Kalau keinginannya ingin mengubah nasib, tetapi kehendak Tuhan berkata tinggal di negeri itu. Kan begitu ya? Atau coba Kejadian pasal 26 ayat 1 dimulai. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Terus? Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Terus? Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Terus? Kepada Abimelek raja orang Iya, lanjutkan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, ya? Janganlah pergi pergi ke Mesir. Terus? Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diamlah di negeri ini yang kukatakan kepadamu. Terus? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Terus? Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Terus? Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Iya. Jadi ketika terjadi masa sulit, ya, ekonomi yang sulit yang dialami oleh Ishak, dia ingin mencoba pergi ke daerah lain, Mesir, untuk mengadu nasib. Tetapi Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini. Ya, tentu di negeri itu sedang, ya saudaraku, sulit ekonomi, pergumulan. Ya, kelaparan terjadi. Ya, masa susah, krisis. Tetapi Tuhan berkata, tinggal di negeri ini. Sebab aku akan menggenapi janjiku kepada ayahmu Abraham, sebab negeri ini telah kujanjikan kuberikan kepada keturunannya. Maka lompat saja ayat 12.
ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu Ia juga. menabur. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Terus Sebab ia diberkati Tuhan. ya, menabur di masa sulit kan berat. Iya kan? Berat nggak? Iya. Iya. Menabur di masa sulit berat. Iya. Sudah masa sulit suruh menabur. Iya. Sudah di masa sulit suruh korban. Kan berat. Iya. Tetapi menaburlah dia di masa sulit sehingga Tuhan memberkatinya. Ya terus? Dan orang itu menjadi kaya, Ya. bahkan kian lama kian kaya, Ya. sehingga ia menjadi sangat kaya. Iya. Kenapa, saudaraku? Karena tetap di relnya Tuhan. Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, tetapi tetaplah di negeri ini. Ya. Ishak boleh saja pergi ke Mesir, walaupun Tuhan sudah berfirman jangan pergi ke Mesir. Ya. Ini antara keinginannya dengan keinginan Tuhan. Ya. Tetapi dia mematahkan keinginannya dan mengikuti keinginan Tuhan, tetap tinggal di negeri itu sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Sampai ia diberkati dengan luar biasa. Alkitab mencatat dalam ayat 13 ini bukan hanya sekedar kaya, kian bertambah kaya dan sangat kaya. Ya, tetapi saya bukan menawarkan soal kekayaan kepada saudara, tetapi saya mau menyampaikan bagaimana Ishak itu memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya, terus ayat selanjutnya 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba Terus dan lembu sapi serta banyak anak buah. ya, Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. sampai orang-orang Filistin pun cemburu kepadanya. Wah, ini yang sangat mengagumkan. Ya. Ketika masa sulit, dia berusaha untuk mandah, pergi ke daerah lain untuk mengadu nasib. Tetapi Tuhan berkata, jangan. Ya, tetap tinggal di negeri ini. Ya. Ishak mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Sehingga ia mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Ya. Hal yang sama juga dialami oleh Elimelek. Elimelek ya, suami Naomi. Elimelek dengan istrinya Naomi. Bersama dengan dua anaknya. Yang bernama Mahlon dan Kilion. Ketika terjadi juga masa sulit, krisis ya di wilayah Israel, di Bethlehem. Karena Naomi itu orang Bethlehem. Ya. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Rumah roti. Ya, sebenarnya itu menggambarkan, dan seringkali juga itu ditafsirkan, saudaraku, menggambarkan kelimpahan firman. Rumah roti ataupun rumah firman, kelimpahan firman. Tetapi walaupun Bethlehem itu adalah tempat kelimpahan roti ataupun firman, pernah terjadi krisis secara ekonomi. Firman memang limpah, tetapi ekonomi krisis. Ya doa musuh wanita he. Kalau firman limpah, tetapi uang tipis. Ya, pernah begitu ya? Sama pengalaman kita dengan Naomi. Ya, hanya persoalannya Naomi meninggalkan Bethlehem, lalu pergi ke tanah Moab. Ya, bersama dengan suaminya Elimelek, dia bawa kedua anaknya Mahlon dan Kilion di tanah Moab. Ya, suaminya Elimelek tewas. Kedua anaknya juga yang sudah menikah, kepada Orpa dan satu kepada Ruth, juga tewas. Rencana untuk mengubah nasib, tetapi justru modal yang ada pun habis. Ya. Maka ketika dia pulang kembali ke Bethlehem, orang berkata, oh itu Naomi. Ya,
Sudah kembali dari Moab. Naomi berkata, jangan sebutkan aku Naomi, tapi sebutkan aku Mara. Mara artinya pahit. Ya. Sebab aku mengalami banyak yang pahit. Ya, Tuhan mengizinkan aku mengalami banyak yang pahit. Aku berangkat dengan membawa banyak modal, tetapi pulang dengan tangan kosong. Kenapa? Meninggalkan Bethlehem demi mengadu nasib. Beda dengan Ishak. Ya, Ishak berusaha mengadu nasib ke Mesir, tetapi Tuhan berkata, jangan, tetapi tinggallah di negeri ini. Ini sama-sama pilihan. Meninggalkan Bethlehem, mengadu nasib, mengubah ekonomi, mengubah keuangan, atau tetap dalam rencana Tuhan. Ya, kan begitu yang dialami oleh Naomi. Sampai Naomi berkata, aku pergi, ya, dengan tangan tetapi yang pulang penuh. dengan tangan kosong, ya. Coba ayat berapa? 20 atau 21. Rut pasal 1. Coba dari ayat Demikian 20. ayat yang ke-20. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. janganlah sebutkan aku Naomi, Terus. sebutkanlah aku Mara, Ya. sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit Banyak kepadaku. yang pahit kepadaku. Terus. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti berangkat dengan modal, kan? Iya. Dia berangkat dengan modal ke tanah Moab. Dia bawa suaminya, dia bawa kedua anaknya. Tetapi keluarganya juga habis. Modal juga habis. Pulang dengan tangan hampa. Syukur masih ada menantu. Ya, Ruth yang juga sudah menjadi janda mendampingi dengan setia. Ya, terus. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ya, terus. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Terus. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Ya. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, jangan sebutkan lagi aku Naomi. Ya. Naomi itu artinya sangat indah. Ya, tapi kalau Mara pahit. Maka kalau namanya Maria itu asal katanya dari Mara. Ya. Maka banyak yang bernama Maria hidupnya pahit. Ya. Syukur sudah di dalam Tuhan yang pahit bisa menjadi manis. Tapi jangan salah memilih. Haleluya. Iya, jangan salah memilih. Yang saya sebutkan ini kan ini banyak orang yang salah dalam memilih. Samuel hampir salah dalam memilih mengangkat anak Isai menjadi raja. Ya, Lot salah memilih. Ya, Naomi juga salah memilih. Syukur Ishak mau memilih apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Tadi saya sampaikan hidup kita di dunia ini diperhadapkan dengan pilihan. Mau hidup kudus itu pilihan. Mau hidup cemar itu pilihan. Mau menjadi anak yang baik, yang benar itu pilihan. Kalau mau menjadi anak yang jahat pun itu pilihan. Sorga atau neraka itu pilihan. Dan itu dipilih di bumi ini, bukan nanti di sorga. Sorga dan neraka itu adalah hasil pilihan kita. Kalau kita masuk sorga itu hasil pilihan kita. Kalau kita masuk neraka itu juga hasil pilihan. Maka di bumi ini kita memilih. Hanya jangan salah dalam menentukan pilihan. Haleluya. Apalagi kita ini sudah tahu yang baik dan yang jahat. Karena nenek moyang kita dari atas, Adam dan Hawa sudah memakan buah yang namanya buah pengetahuan, sehingga tahu tentang yang baik dan jahat. Kita ini anak-anaknya, kita ini keturunannya. Ya, maka kepada kita juga sudah diwariskan
pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kan itu kan kita Kejadian 3 ayat 22 mencatat Tuhan berfirman bahwasanya mereka ini ya sudah seperti salah satu dari antara kita karena sudah memakan buah pengetahuan itu, tahu tentang yang baik dan jahat. Iya. Kita kan tahu tentang yang baik dan jahat toh? Loh, saudara tahu nggak yang baik dengan yang jahat? Amin. Tahu bedanya? Ya, nah, sudah tahu. Ya, hanya seringkali salah dalam memilih. Saya tanya saudara, orang-orang yang korupsi itu tahu nggak kalau korupsi itu salah? Kira-kira tahu? Tetapi mereka tetap korupsi. Ya, nah, itu pilihannya atau nasib? Ya, pilihan. Ya, tahu kalau korupsi itu adalah kejahatan, tahu kalau korupsi itu ada hukumnya. Tahu nggak kalau berzina itu dosa? Saudara tahu? Tahu. Ya. Tetapi kenapa orang berzina? Pilihannya. Ya. Tahu nggak kalau mencuri itu adalah kejahatan? Tahu. Tetapi kenapa mencuri? Itu pilihannya. Kita ini sudah tahu yang baik dan yang jahat. Ya, tetapi kita seringkali salah dalam memilih. Kenapa? Karena keinginan. Ya. Karena ambisi. Ya. Karena hal-hal yang menyenangkan kita. Tahu. Maka kita Ibrani pasal 10 ayat 26 mencatat seperti ini. Ya, seseorang yang sudah tahu tetapi sengaja. Begitu kan? Ya. Ya, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Sesudah mengetahui tentang kebenaran, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ya, ini persoalannya. Ya. Kalau sengaja sudah tahu yang baik dan yang jahat, tahu yang benar dengan yang salah, tahu yang kudus dengan yang cemar, tetapi salah dalam memilih, dalam menentukan pilihannya, ini hukumnya fatal. Ya. Sampai dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini kalau kita lanjutkan sampai kepada ayat 31, ngeri penghukuman Tuhan. Salah dalam memilih. Ya. Bukan tidak tahu. Ya. Kadangkala sudah banyak orang sudah tahu yang benar dan salah, tetapi salah dalam menentukan pilihan. Ya. Salah dalam menentukan pilihan. Kenapa salah dalam menentukan pilihan? Ya, sekali lagi, ya. Karena kita manusia punya keinginan. Di samping itu ada pengaruh dari yang lain. Ada pengaruh dari yang lain. Sama seperti manusia yang pertama ketika jatuh dalam dosa. Yaitu secara khusus perempuan. Perempuan yang memakan buah pengetahuan. Kenapa dia memakan buah pengetahuan? Kan karena ada pengaruh. Ada pengaruh. Apalagi di awal dia gagal dalam mendengar firman. Maka saya seringkali sampaikan jemaat Tuhan, jangan gagal dalam mendengar firman. Supaya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, supaya saudara tahu mana yang baik, mana yang jahat.
Ya, perempuan itu kan gagal dengar firman. Ya. Ketika Tuhan berkata begini, ya, semua buah di taman ini engkau boleh makan, kecuali yang di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan, jangan sekali-kali engkau memakannya. Sebab ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Tuhan berfirman begitu toh? Ya. Tetapi firman itu kan belum didengar oleh perempuan. Ya, karena perempuan kan belum dicipta. Nah, yang sudah dicipta pada waktu itu adalah laki-laki. Iya. Kan begitu kalau kita ikuti urutannya. Coba Kejadian pasal 2 dulu. Maka perempuan jangan gagal dengar firman. Unang hasi ayom. Iya. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Terus. janganlah kau makan buahnya. Ya. Sebab pada hari engkau memakannya, Terus. pastilah engkau mati. Pasti engkau mati. Ini kan Tuhan berfirman kepada manusia secara khusus laki-laki. Iya. Nah, dari mana buktinya? Kita lanjutkan terus. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, Ya. yang sepadan dengan dia. Ya, di sini Tuhan baru mulai merencanakan perempuan. Iya. Jadi di ayat 16-17 kan belum. Tuhan berfirman kepada manusia, menunjuk kepada laki-laki. Ya. Lalu Tuhan melihat laki-laki itu, manusia itu, itulah Adam. Ya, belum punya penolong. Sementara semua binatang di taman itu punya pasangan kan? Gajah ada pasangannya, singa ada pasangannya. Ya, entok ada pasangannya. Iya toh? Ya, semua punya pasangan. Iya, keong, siput pun situ ada pasangannya. Tetapi Adam, laki-laki itu belum punya pasangan. Karena itulah, maka Tuhan berencana, oh ternyata nggak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Perhatikan, ya, penolong yang sepadan. Ternyata untuk memilih pasangan pun harus yang sepadan. Ya. Jangan hanya lihat jenis kelaminnya, aku laki-laki, ya yang penting dia perempuan. Nah, cocok jadi istri, enggak. Tetapi yang sepadan. Ya. Kalau hanya perempuan kan banyak. Di Taman Eden kan banyak betina toh? Banyak enggak? Loh, saudara baca Alkitab enggak tamat atau gimana ini? Di Taman Eden banyak betina enggak? Banyak. Banyak. Cocok enggak bagi Adam? Cocok, tapi tidak sepadan. Kenapa tidak sepadan? Binatang itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Sementara manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi yang dikatakan sepadan itu harus sama-sama penuh dengan roh Allah. Jangan hanya punya daging, punya jiwa, bisa berpikir, punya tubuh, tidak. Tetapi rohnya harus hidup. Muda-mudi, ya, cari pasangan yang sepadan, punya roh yang hidup. Bukan hanya punya tubuh, beda jenis kelaminnya dengan dirimu. Tidak. Dia orang yang punya pikiran, bahkan orang yang berpikir. Tidak. Tapi punya roh yang hidup. Itu yang sepadan. Kalau hanya betina, perempuan banyak di Taman Eden. Ya. Tetapi harus punya roh yang hidup. Sama seperti Allah.
Nah, jadi jangan hanya ya cocok, nyaman aku. Buaya pun kau gandeng, nyaman ya. Ya, jangan seperti di zaman sekarang ini aneh-aneh. Ya, kambing pun nanti dibawa ke gereja untuk diberkati sebagai pasangannya, anjing, kucing. Boleh-boleh saja cocok, tapi nggak sepadan. Yang sepadan yang dimaksudkan di situ sama-sama punya roh yang hidup. Maka kalau calonmu rohnya masih mati, ya pasomai. Muda-mudi. Ya. Kalau sempat engkau sudah menjalin hubungan dengan seseorang, ya apakah sama-sama di Batam atau satu mungkin di Surabaya, satu di Irian Jaya atau satu di Papua Nugini, ya istilah apa itu LDR ya? Taiwan nih? Itu ya. Ya. Kalau rohnya tidak hidup, ya itu bukan sepadan. Ya. Walau saudara katakan, kami memang cocok, nyaman. Ya, kalau kami ngomong nyambung. Ini bukan soal itu. Orang bisa nyambung itu kalau sepadan. Sama. Ya. Jangan yang nyambung itu nafsumu. Yang nyambung itu harus roh. Agak tegas ya siang ini ya. Ya. Saya rindu saudara tidak salah dalam menentukan pilihan. Karena pilihanmu menentukan. Ya. Kalau calon-calon pemimpin saja pun ya mau berkata seperti itu. Pilihanmu menentukan nasib kota ini. Ya. Itu menentukan. Ya. Sorga atau neraka itu pilihan. Kejadian pasal yang kedua tadi. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18, Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Terus? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Terus? Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Terus? Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Terus? Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya. Jadi sementara laki-laki itu atau Adam menamai binatang. Ya. Tuhan membentuk perempuan. Ya. Jadi setelah Adam menamai, gajah, kau namamu cocok singa. Ya. Karena seram kali kau lihat. Kau singa betina. Lewat. Ya. Adam sudah capek, baru Tuhan suruh tidur. Setelah itu Tuhan bentuk perempuan ketika dia tidur. Terus manusia itu memberi nama kepada segala ternak, terus kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi sudah dia lihat semua binatang-binatang itu. Ya, dia lihat betina-betina. Nah, kau namamu bodat lah ya. Iya. Nah, sesona jorni doho bere.
Kira-kira begitu. Nah, semua ini sudah dinamai. Ya, tetapi nggak ada yang cocok, nggak sepadan. Ya, memang betina punya tubuh, punya pikiran, bisa dilatih. Ya, bisa taat. Kadang-kala binatang kan lebih taat kan? Saya tanya bapak-bapak dulu. Ya, bapak-bapak, suami-suami, kadang-kala anjing kita lebih taat kan? Syanina Teja bukan? Iya enggak? Hah? Ya. Kalau anjing bertikai, istri buat gitu. Wah. Apalagi baru sinaga. Ihadit. Iya. Atap rumah pun bisa diangkatnya. Dia lihat itu semua, tapi nggak ada yang sepadan. Sepadan yang dimaksudkan di situ punya roh, bukan hanya punya tubuh, punya jiwa, pikiran, bisa terlatih, bisa nurut, enggak? Ya, tapi punya roh. Karena itulah maka ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Dibangunnyalah seorang perempuan. Baru mulai perempuan itu dibentuk. Apakah perempuan itu sudah dengar tadi ayat 16? Belum. Ya, maka orang kalau gagal mendengar firman, salah dalam memilih. Maka tadi saya awali, jangan salah, jangan gagal dalam mendengar firman, jangan gagal dalam memahami firman, supaya tidak salah dalam menentukan pilihan. Haleluya. 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 Iya. Kan jelas kan? Alkitab jelas kan? Amin. Iya, coba terus lanjutkan. Ya, ayat 22 sekali lagi. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, terus dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu perempuan yang sudah dibangun diciptakan Tuhan itu dibawalah kepada manusia itu, laki-laki. Itulah Adam. Tetapi kan sekarang enggak lagi begitu. Ya, enggak lagi begitu. Ya, enggak lagi contohnya si Pram ini, ya, aku doalah puasa sampai Tuhan datang mengantar. Haleluya, dalam nama Yesus. Yang sepadan. Sepadan, bukan namanya si sepadan. Yang sepadan. Bukan begitu. Ya, ini dulu berlaku hanya kepada Adam. Ya, Tuhan yang membawanya. Jadi jangan tunggu-tunggu Tuhan mengetuk pintu rumahmu lalu membawa wanita itu, tidak. Ya, Tuhan sekarang memberikan kepada kita kehendak untuk memilih. Tetapi jangan salah dalam memilih, menentukan pilihanmu. Ya, karena itu menentukan apa yang akan engkau terima, apa yang akan engkau alami. Salah menentukan pasangan, ya, maka engkau akan mengalami pengalaman yang pahit. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kehendak untuk memilih. Ya, salah memilih pekerjaan, ya engkau akan mengalami hal yang pahit, yang susah. Ya, ini. Jadi jangan lagi ya menganggap nanti ya tunggu Tuhan datang mengetuk pintu membawa wanita itu. Aku cukup hanya berdoa puasa siang malam sampai Tuhan memberi. Bukan begitu. Ya. Tetapi pilihlah yang sepadan. Ya. Saya yakin saudara mengerti. Paham ya yang sepadannya? Amin. Amin. Ya, jadi bukan hanya sekedar ya dia punya tubuh beda jenis kelamin, tidak. Kitab Korintus mencatat, adakah pertemuan antara terang dengan gelap?
Ya, antara roh dengan daging. Ya, tetapi terang dengan terang. Yang penuh roh dengan roh. Ya, saudaraku. Nah, yang rohnya hidup dengan rohnya hidup. Itu yang sepadan. Ya, terus lanjutkan. 23. Lalu berkatalah manusia itu, Ya. inilah dia tulang dari tulangku, Terus. dan daging dari dagingku. Ya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Iya. Di sini kan baru perempuan itu dibentuk. Ya. Hanya dia sudah gagal dengar firman Tuhan di pasal 2, di pasal 3 ketemu lagi dengan iblis dalam wujud ular. Kan begitu? Ya. Iya, pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iya, terus. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, terus, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Terus. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Ya. jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Terus. Nanti kamu mati. Iya, lanjutkan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak akan mati. Terus. Tetapi Allah mengetahui Ya. bahwa pada waktu kamu memakannya, Ya. matamu akan terbuka. Terus. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, Ya, terus. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, lanjutkan. Perempuan itu melihat Terus. bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya, terus. Dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya. Terus. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati. Karena memberi pengertian. Karena memberi pengertian. Ini yang menimbulkan keinginannya. Ya, keinginannya. Ya, saudara yang terkasih, sehingga ia salah dalam menentukan pilihan. Lalu ia makan. Lalu ia juga memberikan kepada laki-laki, Adam. Sehingga mereka berdosa dan harus diusir dari Taman Eden. Kenapa mereka diusir? Ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Ya. Ya, bukan karena Tuhan sangat murka, tetapi justru karena kasih Tuhan. Kalau tidak salah dalam ibadah kedua ya di Kapling Mandiri saya sampaikan. Amen. Bukan karena Tuhan betul-betul murka kepada mereka, tapi sebagai bentuk wujud kasih Tuhan. Supaya manusia itu tidak kekal dalam dosa. Ya, sebab kalau mereka kekal dalam dosa sama seperti malaikat, tidak ada kesempatan untuk ditebus. Ya, maka diusir supaya mereka tetap memiliki tubuh dan darah. Sehingga ada kesempatan untuk mengalami penebusan. Ya, namun yang saya mau kutip di sini dalam pasal yang ketiga, perempuan ini menjalin hubungan komunikasi dengan iblis ataupun ular. Ya, sehingga pengaruh daripada komunikasi iblis atau ular ini mempengaruhi pilihan. Ya, seringkali ya pengaruh dari luar, pengaruh komunikasi pertemanan kita, pergaulan kita, saudaraku, yang tidak sehat, yang tidak rohani, ini mempengaruhi pilihan. Kalau saudara bergaul dengan orang yang rohani, engkau akan menentukan pilihan yang benar. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka itu akan mempengaruhi pilihan kita. Nah, ini yang dialami oleh perempuan ini, sehingga salah dalam menentukan pilihan. Tadi di awal saya sampaikan, pilihan sebenarnya ada dua. Ya, Tuhan menghadapkan pilihan itu hanya ada dua, yaitu berkat atau kutuk. Ya, berkat atau kutuk. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30, ya justru Tuhan menganjurkan, tetapi pilihlah berkat, pilihlah hidup. Ya, Ulangan pasal yang ke-30 dulu sebentar, saya kutip. Ya.
Ulangan pasal yang ke-30. Ya. Ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Iya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, Iya. kematian dan kecelakaan. Iya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Iya, terus. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Iya, terus. Dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup. Iya. Dan bertambah banyak. Terus. Dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Iya. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Iya. Jadi ayat 15 sangat jelas. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Lalu di ayat 19, aku memanggil langit dan bumi, kata Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Iya, terus. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Terus. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup. Iya. Baik engkau maupun keturunanmu. Ya, jadi ayat 19 ini Tuhan menekankan supaya kita pilihlah hidup. Tetapi pilihan ini tetap kembali kepada kita pribadi lepas pribadi. Pilihan ini, saudaraku, ketentuan ini tetap kembali kepada kita masing-masing. Walaupun Tuhan berkata kepadamu pada hari ini kuperhadapkan hidup dan mati, berkat dan kutuk, keselamatan atau celaka, pilihan tetap ada pada kita masing-masing. Tuhan tidak memaksakan, ya, tetapi Tuhan menghadapkan pilihan. Mau maju atau mundur, ya, kudus atau cemar, ya, baik atau jahat, benar atau sesat, Tuhan hadapkan ini. Ya, pilihan ada pada kita masing-masing. Mau melayani atau tidak, mau ibadah atau tidak, pilihan ada pada kita masing-masing. Mau hidup rohani atau duniawi, pilihan ada pada kita masing-masing. Tetapi dalam ayat 20, ayat yang ke-19, Tuhan menganjurkan, pilihlah hidup, supaya engkau hidup bersama dengan seluruh keturunanmu. Kita diajak untuk memilih yang benar. Haleluya. Haleluya. Sama halnya dengan Yesus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Ya. Menekankan, ya, bahwasanya engkau sudah tahu antara yang benar dengan yang salah. Kenapa engkau tidak menentukan pilihanmu? Ya, Lukas 12 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya. Kenapa tidak engkau putuskan sendiri apa yang benar? Artinya, saudaraku, pilih. Ya. Engkau sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kenapa engkau tidak memilih yang benar? Tidak mengambil keputusan untuk memilih yang benar. Ya. Ini kelebihan daripada Joshua. Kalau kita melihat Joshua pasal 24 dalam ayatnya yang ke-15. Ya, Joshua berkata begini kepada bangsa ini. Sekarang pilihlah. Apakah engkau mau menyembah kepada Allah yang hidup, yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir, melalui padang gurun sampai ke tanah Kanaan, yang menyertai engkau dalam perjalanan, atau menyembah kepada berhala-berhala, ilah-ilah lain. Tetapi kalau aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Wah, ini menentukan pilihan. Ya, menentukan pilihan. Maka kita juga harus menentukan pilihan. Ya, kita dan keluarga kita, sebagai suami dengan istri dan anak-anak kita, tentukan pilihanmu. Mau ibadah atau tidak, ibadah yang benar atau tidak, yang salah, yang sesat, itu pilihan. Ya. Tetapi jangan salah dalam menentukan pilihan. Konsekuensinya, resikonya fatal. Ya. Joshua memilih yang tepat. Ayatnya yang ke-15, Joshua 24.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Terus Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini satu pilihan yang tepat. Maka Joshua itu sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ada banyak umat Tuhan yang juga sudah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi masih banyak salah di dalam menentukan pilihan. Bukan hanya pada zaman Joshua, sampai kepada zaman Nabi-Nabi. Kalau kita melihat pada zaman Nabi Yeremia, bukan tidak ada firman. Bahkan Yeremia begitu berjuang menyampaikan firman. Sampai Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapa aku harus menyampaikan firman ini supaya mau mendengar? Tapi bangsa itu mengabaikan. Justru kebanyakan bangsa itu menyembah kepada Ratu Sorga. Ratu Sorga itu adalah dewa langit. Yang dipercayai, yang memberikan kesuburan, yang memberikan berkat. Tetapi ketika mereka menyembah kepada Ratu Sorga, justru mereka kehilangan segala berkat. Mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka mengalami masa-masa yang sulit. Yang saya mau sampaikan, saudaraku, mereka bukan tidak mendengar firman. Bukan tidak ada nabi yang memperingatkan. Mereka tahu mana yang benar, tahu yang salah. Tetapi mereka menentukan pilihan yang salah. Itu yang menjadi persoalannya. Mungkin kita sebagian berkata begini, aku nggak tahu memilih yang mana yang benar ini. Karena dalam hidupku ini, sepertinya ada tiga suara. Yang pertama suara Tuhan, yang kedua suara iblis, yang ketiga suara hati. Wah, ini kan sering kali tiga ini kan, sehingga kita bingung milih yang mana. Kalau suara Tuhan berkata, oh ini pasanganmu yang sepadan. Kalau iblis berkata, oh ini yang cocok, ini yang nyaman. Suara hatiku berkata, oh inilah yang bagus. Bingung ya. Bagaimana menentukan pilihan yang benar? Sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalau mau menentukan pilihan yang benar, Rasul Yohanes menyampaikan begini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Jangan cepat percaya kepada semua roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Roh itu diuji. Pilihanmu itu diuji. Kalau itu kebenaran diuji. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Diuji. Jadi setiap keputusan, setiap pilihan yang hendak kita tentukan diuji dulu. Apakah itu kebenaran, apakah itu bersumber dari Allah, apakah itu sesuai dengan firman Allah, diuji dulu. Sampai betul-betul Tuhan meyakinkan kita akan pilihan itu. Jangan karena sudah berbau
rohani, dibalut dengan hal-hal yang rohani, ya semua itu benar, tidak selama. Tidak semua yang sudah masuk dalam gereja itu, saudaraku, ya, adalah orang-orang yang sudah siap untuk menerima berkat atau diberkati, tidak. Ya, bukan berarti kalau sudah masuk dalam gereja, masuk dalam pelayanan, secara otomatis kita menerima berkat, tidak. Tidak. Orang Farisi dan ahli Taurat kesehariannya di gereja, di bait suci tuh. Iya kan? Ya. Ya, mengajar. Ya, bahkan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 23, sudah menduduki kursi Musa. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang orang Farisi dan ahli Taurat? Celaka. Ya, jadi bukan berarti secara otomatis kalau sudah masuk ke bait suci, sudah beribadah, sudah melayani, sudah mengajar, bagiannya berkat. Tidak. Tidak. Bukan begitu. Kurang apa orang Farisi dan ahli Taurat? Ya, yang kesehariannya selalu di bait suci. Ini supaya kita mengerti, saudara. Ya, bukan berarti kalau sudah masuk dalam gereja, masuk dalam pelayanan, ya, masuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara rohani, otomatis kita langsung menerima berkat. Orang menerima perjamuan kudus saja, alternatifnya ada dua, berkat atau kutuk. Ya kan? Ya. Ya. Bukan berarti kalau kita sudah terima perjamuan kudus, wah ini berkat. Ya. Maka banyak seperti di kota-kota besar atau gereja-gereja lain, saudaraku, ya ada orang berlomba untuk menerima perjamuan kudus. Ya, ambil roti dan anggur, menganggap itu seperti suatu, ya, berbau mistis yang bisa menyembuhkan, bisa memberkati, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan keselamatan. Kitab Korintus sangat jelas mencatat, ya, hukumnya menerima perjamuan kudus itu ada dua, berkat atau kutuk. Ya, hidup atau mati, kuat atau lemah. Ya, jadi bukan berarti karena kita sudah terima perjamuan kudus, ya, langsung berkat, tidak. 1 Korintus 11. Sudah melayani, ya, langsung kita terima berkat, tidak. Ya. Kita memilih melayani dalam kebenaran atau dalam kejahatan, dalam kekudusan atau dalam kecemaran, dalam tabisan yang benar, ya, atau hanya sekedar melayani. Ya. Injil Matius pasal yang ke-7 mencatat, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, sekalipun mereka berkata, sekalipun mereka membela diri, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenalmu. Enya pembuat segala kejahatan. 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh, sama-sama punya pelita. Ya, tapi ada yang masuk, ada yang di luar, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Jangan menentukan pilihan yang salah. Sekali lagi, jangan menentukan pilihan yang salah. Sekalipun yang kita pilih itu, ya, terkait dengan ibadah, terkait dengan pelayanan, terkait dengan hal-hal yang rohani. Tapi perlu kita mengerti, kita pahami dengan baik. Supaya jangan salah. Banyak orang kagum dengan Ayub. Karena Ayub itu orang saleh.
Bahkan Tuhan sendiri pun mengakui Ayub itu orang saleh. Tapi ada kelemahan Ayub. Merasa dirinya benar. Karena merasa dirinya benar, maka Ayub tidak bisa diberi nasihat. Ya, tidak bisa diberi nasihat. Maka ketika teman-temannya datang memberikan nasihat, teman-temannya berkata begini, kalau engkau bijaksana, engkau berakal budi, engkau pintar, sekarang tentukanlah pilihanmu. Mau tetap dalam keadaanmu seperti ini, atau engkau mau diubah Tuhan? Tetapi ingatlah, kalau engkau tetap berada dalam keadaanmu yang sulit, bukan salah di Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Dia Tuhan yang benar. Baru terungkap melalui ungkapan Ayub sendiri. Ayub berkata, ya, aku nggak salah, tapi aku dipersalahkan. Wah, nah ini, maka orang benar itu selalu merasa korban. Apa? Orang benar, orang yang merasa dirinya benar, selalu merasa korban dipersalahkan. Ya, ini kalau orang selalu merasa dirinya benar, ya, akan selalu merasa korban. Wah, aku ini korban dipersalahkan. Sebenarnya aku benar. Nah ini. Ya, orang saleh merasa dirinya benar, sehingga merasa dirinya sebagai korban. Saya kutip sebentar. Ayub 34. Boleh dari ayat pertama? Ayat pertama. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku. Iya, ini siapa yang berbicara? Elihu, temannya, memberikan nasihat. Ya, hanya kalau orang merasa dirinya benar, sulit memang diberi nasihat. Ya, karena sudah merasa dirinya benar. Terus. Kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Yang punya hikmat. Terus. Berilah telinga kepadaku. Ya. Kamu orang-orang yang berakal budi. Yang merasa sudah tahu. Ya, terus. Karena telinga itu memuji kata-kata. Terus. Seperti langit-langit mencecap makanan. Lanjutkan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil. Ya. Menentukan bersama-sama apa yang baik. Nah, ini kan disuruh milih. Ya, ayat 4 ini. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Pilih. Ya, terus. Karena Ayub berkata, ya, aku benar, ya, tetapi Allah mengambil hakku. Ini. Ya, Ayub berkata, aku benar. Ayub berkata, aku benar. Aku benar. Maka orang yang merasa dirinya benar, perhatikan. Tetapi Allah mengambil hakku. Iya. Jadi korban. Aku ini korban. Allah mengambil hakku. Ya. Allah mengambil apa yang seharusnya milikku, punyaku. Kira-kira menurut siapa, saudara, siapa yang benar? Allah atau Ayub? Allah. Hah? Allah. Yo. Menurut saudara kira-kira ya siapa yang benar? Allah atau Ayub? Allah. Yang salah siapa? Ayub. Ya, benar. Ya. Ayub berkata, aku benar. Ya, Allah yang memperlakukan aku seperti ini. Allah ambil hakku. Lebih parah lagi, ayat 6. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Ya, terus. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Allah mengambil aku. Ya. Aku terluka. Lukaku tidak bisa sembuh. Ya. Aku dianggap pendusta. Siapa yang menganggap? Allah.
Ya. Jadi ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, Ayub merasa dirinya benar. Ya. Orang yang selalu menganggap dirinya benar, selalu merasa korban dipersalah. Ayub tidak menyelidik diri. Ya, itu yang menjadi persoalan. Coba terus dulu. Ayat 78. Siapakah seperti Ayub Terus. yang minum hujatan terhadap Allah seperti air? Siapakah seperti Ayub katanya yang meminum hujatan terhadap Allah seperti air? Lanjutkan 8. Yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan Ayub kejahatan. yang mencari persekutuan, ya, pertemanan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ternyata orang saleh ini punya hubungan, pertemanan, pergaulan dengan orang-orang yang melakukan, ya, ada terselubung. Orang saleh yang menganggap dirinya benar, tetapi dalam pertemanan, dalam pergaulan, ada hal-hal yang terselubung. Terus. Dan bergaul dengan orang-orang fasik. Mana ini ayat 8 tadi? Sekali lagi. Yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan bergaul dengan orang-orang fasik. Dengan siapa bergaul? Orang fasik. Memang dikenal orang saleh. Orang yang beribadah, ya, orang yang bermesbah, merasa dirinya benar, tetapi ada hal-hal yang terselubung. Maka tadi temannya di atas menyampaikan, sekarang ambil pilihanmu, tentukan pilihanmu. Kalau engkau mau tetap dalam kondisimu ini, atau engkau mau diubah Tuhan, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Kalau kita tetap mengalami hal-hal yang sulit, tidak salah di Tuhan. Kita yang harus introspeksi diri. Ya. Kalau kita mengalami jalan buntu, Tuhan tidak pernah salah. Kita yang harus menyelidik diri. Ya. Maka tentukan pilihanmu. Mau tetap dalam keadaanmu yang sulit, atau engkau mau diubah oleh Tuhan. Kan itu nasihatnya. Hanya persoalannya, Ayub berkata, aku benar. Orang yang merasa benar, sulit menerima nasihat. Ya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima nasihat. Sehingga bisa menentukan pilihan yang benar, sehingga hidupnya diubah. Ayat 9. Ayat 9. Karena ia telah berkata, ya, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oh, ini kan perkataan Ayub. Ya, lebih jauh lagi ngawur. Ya, sampai Ayub berkata, enggak guna. Ya, kita dikenan Tuhan. Ya, enggak guna kita ibadah, enggak guna kita rohani. Ya. Kalau toh juga kita nanti akan mengalami kesulitan. Oh, ini kata-kata Ayub ini kan ini mempengaruhi orang. Ya. Coba saudara berkata kepada teman, wah enggak guna kita sungguh-sungguh. Ya, enggak guna kita melayani. Itu kan mempengaruhi orang. Supaya orang lain tidak melayani. Oh, enggak guna kita hidup kudus. Itu kan mempengaruhi orang supaya orang tidak hidup kudus. Oh, ini pengaruh Ayub. Maka apa kata Elihu selanjutnya? Ayat 10.
Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Ya. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Jauhlah dari Allah untuk melakukan kefasikan. Terus. Dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Iya, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Artinya, Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tidak pernah berbuat curang kepada manusia ciptaannya. Kalau kita tetap berada dalam keadaan sulit, bukan salah di Tuhan. Tapi kita yang salah memilih. Kalau kita mengalami jalan buntu, bukan salah di Tuhan. Tapi kita yang salah dalam menentukan pilihan. Maka di atas tadi dalam ayatnya yang keempat, sekarang tentukan pilihanmu. Pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Kalau engkau bijak, engkau berakal budi, tentukan pilihanmu, pilihan yang benar. Tetaplah berjalan di relnya Tuhan. Jangan bergeser dari jalannya Tuhan. Amin. Sama seperti Isa ketika Isa hendak pergi ke Mesir. Tuhan berkata, Isa tetap di negeri ini. Ya, janjiku kepada ayahmu, bahkan kepada keturunannya, negeri ini akan menjadi milikmu. Aku akan memberkatinya di negeri ini. Itulah tanah Israel sekarang. Ya, itulah wilayah Israel sekarang. Ya, dulu Isa di situ. Ya, tetapi terjadi masa sulit. Ia hendak pergi ke Mesir. Tuhan berkata, jangan. Tetap di sini. Negeri ini telah kujanjikan kepada Abraham ayahmu dan untuk keturunannya. Maka itu sangat diberkati sampai hari ini. Mereka bisa mengubah padang gurun menjadi tempat yang subur. Pertanian yang paling hebat di dunia. Mana? Mana? Israel. Israel. Teknologi yang paling hebat dunia. Israel. Maka negara-negara Arab sekarang ini kan, ya, menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Kenapa? Tahu daerah Arab itu minyaknya sudah mau habis. Ya, hanya ada satu. Tinggal ini. Apa itu? Naik haji itu. Dan mereka mau mengembangkan wisata. Karena itu mereka mau belajar kepada Israel tentang teknologi, tentang pertanian yang hebat. Ya, maka saudara lihat di dunia sekarang ini. Nah, adakah yang bisa membungkam dia? Tidak ada. Justru mau membangun hubungan kerjasama. Kenapa? Tanah itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Di situ pusat apinya, Yerusalem. Ya, di Yerusalem pusat apinya. Ya, maka itu selalu pusat keributan. Ya, tepatnya pusat apinya sekarang yang ada Masjid Al-Aqsa itu. Di situ pusat api. Jadi itu menjadi tempat yang sangat panas. Itu hal yang wajar. Tetapi ingat, itu tanah yang dijanjikan Tuhan dulu. Tempat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang saya mau tekankan jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan salah dalam menentukan pilihan. Pilihlah di jalan Tuhan. Haleluya. Jangan bergeser dari situ. Abraham memilih jalan Tuhan. Beda dengan Lot. Sehingga Abraham itu sangat diberkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti.